Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas setiap berkat, kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi sehat dan dapat menikmati udara segar dan keindahan pada hari ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah hidup yang memberi arti. Bacaan diambil dari surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, 11, dilanjutkan ayat 14 dan 15. Demikian sabda Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Karl Landsteiner adalah seorang ilmuwan dari Austria yang menemukan golongan darah A, B, AB, dan O. Selain itu, ia juga menemukan resus darah atau disebut juga RH, yaitu antigen yang terdapat pada permukaan sel darah merah. Resus ini terdiri dari resus positif dan negatif. Orang yang memiliki resus positif tidak boleh menerima transfusi darah dari resus negatif. Berkat penemuannya, kini orang dapat melakukan transfusi darah yang cocok dengan darah si penerima. Penemuannya ini menyelamatkan orang dari transfusi darah yang sembarangan, yang bisa memperparah kondisi si penerima. Karl kini diingat sebagai seorang ilmuwan yang bukan saja pintar, tetapi juga penemuannya berguna bagi hidup manusia. Saudara yang terkasih, sejak detik pertama seorang manusia lahir ke dalam dunia ini, ia diberikan hak oleh Tuhan untuk membuat cerita tentang kehidupannya sendiri. Masing-masing kita telah diberikan pena untuk mengisi secara bebas setiap lembaran kertas dalam buku kehidupan. Terlepas dari kebebasan yang kita miliki untuk menuliskan akan seperti apa kehidupan kita juga harus tetap memikirkan suatu catatan kehidupan yang tidak hanya berguna saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Dapat kita saksikan sendiri betapa banyak orang yang menyia-nyiakan hidup mereka untuk hal yang tidak berguna. Mungkin mereka kaya, terkenal, dan memiliki kekuasaan, tetapi apalah artinya bila semuanya itu tidak berguna bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, lebih baik menjadi seseorang yang sederhana dan berguna daripada kaya namun tidak ada artinya. Hidup bukan hanya untuk sekedar hidup. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi manusia yang hidup seperti rumput yang tumbuh dan kemudian mati begitu saja. Hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah suatu kehidupan yang berharga. Jika kita sudah demikian berharganya bagi Tuhan, maka sudah seharusnya kita memaksimalkan kehidupan kita. Dengan semua kemampuan yang ada pada kita, jadikanlah hidup kita semakin berguna.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mungkin tidak harus menjadi seorang penemu yang hebat dan terkenal seperti Karl. Tetapi dengan menjadi berguna bagi sesama, itu artinya kita sudah menuliskan hidup kita sebagai hidup yang memberi arti. Firman Tuhan mengatakan, tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 22a. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter diri agar kita mampu memiliki karakter untuk bisa menghasilkan buah atau bermanfaat bagi sesama di dalam kehidupan kita, sehingga orang lain dapat diberkati dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan campur tangan untuk memulihkan dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berakhir pekan bersama dengan orang-orang terkasih. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Haleluya.